Jenis liabilitas jangka pendek lainnya adalah tax payable atau hutang pajak. Tax payable yang akan kita bahas terdiri dari sales tax payable atau hutang pajak penjualan, value added tax payable atau hutang pajak pertambahan nilai, dan yang terakhir adalah income tax payable atau hutang pajak penghasilan. Topik kita kali ini tidak berfokus pada teori atau pengertian masing-masing pajak, di mana kita membutuhkan waktu yang banyak untuk membahas lebih dalam lagi, karena mata kuliah ini sebenarnya kalian dapatkan di mata kuliah perpajakan. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah dari aspek akuntansinya. Mari kita mulai dengan slide selanjutnya, di mana kita mulai pembahasan terkait dengan hutang pajak pertambahan nilai atau value added tax payable. Slide ini menunjukkan beberapa penjelasan terkait dengan value added tax payable atau hutang pajak pertambahan nilai. Sebelum kita membahas ini, kita sudah paham bahwa pada umumnya setiap negara mengenakan pajak atas konsumsi produk atau jasa. Nah, konsumsi ini berhubungan dengan pajak penjualan, kalau tidak dengan pajak pertambahan nilai. Jelas tujuan dari pengenaan pajak ini adalah untuk menambah pemasukan negara. Jenis pajak yang lain yang memiliki kontribusi dalam pemasukan negara adalah pajak penghasilan untuk individu dan untuk badan. Baik, kita sekarang fokus pada pajak pertambahan nilai. Nah, poin yang kedua ini maksudnya adalah PPN ini dibebankan kepada setiap tahap produksi dan juga pada tahap penjualan akhir. Perbedaan PPN dengan pajak penjualan adalah pajak penjualan hanya dikenakan satu kali, yaitu ketika terjadi transaksi pembelian oleh customer. Dengan kata lain, pajak penjualan ini tidak dikenakan dalam tahap yang lain, contohnya seperti tahap produksi. Sedangkan dalam PPN dikenakan di setiap transaksi pembelian produk di supply chain. Atau dengan kata lain, PPN dikenakan pada produsen dan customer, sementara pajak penjualan hanya dikenakan pada end user atau customer akhir. Perbedaan lainnya adalah PPN diterapkan pada berbagai tahap produksi, sementara pajak penjualan diterapkan pada nilai total pembelian. Slide ini menunjukkan contoh soal terkait dengan pajak pertambahan nilai. Kita lihat di sini kalimat pertama bahwa pajak pertambahan nilai ini diterima oleh perusahaan. Nah, ketika kita bicara soal perusahaan ini adalah sebagai pihak penjualnya, bahwa dia akan membebankan pajak pertambahan nilai kepada customer. Kita langsung masuk ke contoh di sini. Hill Farms Wheat Company di sini memproduksi atau menghasilkan gandum yang dijual kepada Sunshine Baking. Nilai penjualan di sini adalah sebesar $1.000. PPN yang dikenakan adalah sebesar 10% dari nilai penjualan, yaitu sebesar $1.000. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui bahwa nilai PPN adalah sebesar 100. Oleh sebab itu, pencatatan yang dilakukan oleh Hill Farm selaku penjual adalah seperti yang kita lihat di slide di sini, di mana perusahaan tersebut menerima kas sebesar 1.100. 1.100 ini terdiri dari nilai penjualan sebesar 1.000 atau pendapatan penjualan atau sales revenue bertambah. Kemudian ada pajak pertambahan nilai sebesar 100 atau 10% dari 1.000. Nah, di sini kenapa memunculkan payable atau liabilitas? Karena Hill Farms menerima uang terlebih dahulu dari customer, di mana uang tersebut mengandung pajak yang harus disetor ke negara. Selama belum disetor, maka masih menjadi liabilitas atau hutang PPN. Contoh lainnya masih berhubungan dengan contoh soal sebelumnya, namun sekarang kita beralih ke lini penjualan yang dilakukan oleh Sunshine Baking. Nah, Sunshine Baking di sini memproduksi atau menjual roti yang dijual kepada Halo Supermarket senilai $2.000. Pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Jurnal yang dibuat sama dengan jurnal sebelumnya yang sudah kita pelajari, di mana perusahaan ini mengakui sales revenue bertambah sebesar 2.000, kemudian dia mengakui adanya pajak pertambahan nilai sebesar 200, sehingga kas yang dia terima adalah sebesar 2.200. Selanjutnya, Halo Supermarket menjual roti tersebut kepada customer.
Jadi customer individual di sini maksudnya senilai 2.400, sehingga sales revenue bertambah sebesar 2.400, pajak pertambahan nilai adalah 10%, dan dia menerima kas sebesar 2.640. Kemudian kita masuk ke sales tax payable atau hutang pajak penjualan. Untuk sales tax payable atau hutang pajak penjualan, pada umumnya konsepnya mirip dengan PPN, di mana pajak ini juga dikenakan atas konsumsi barang atau jasa. Hanya saja terdapat perbedaan dengan PPN seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kita langsung saja masuk ke ilustrasi atau contoh soal. Perhitungannya sama dengan PPN, dan di sini juga kita menggunakan contoh Halo Supermarket menjual roti kepada customer senilai 2.400. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pajak penjualan itu memang dikenakan kepada end user. Jadi pajak penjualan itu tidak dikenakan seperti PPN tadi. Jadi kalau PPN tadi dari wholesaler atau pengecer besar itu ke pengecer kecil, ada PPN-nya, kemudian masuk ke Halo Supermarket, kena PPN, kemudian ada lagi ke end user, ada lagi untuk PPN. Sedangkan jika sales tax payable itu hanya dikenakan kepada end user saja. Jadi yang mengenakan di sini adalah Halo Supermarket. Nah, dari contoh di sini kita bisa melihat bahwa penjualan di sini adalah sebesar 2.400, sehingga nilai penjualan atau pendapatan penjualan 2.400, perhitungannya sama dengan PPN, cuma di sini kita melibatkan sales tax payable atau hutang pajak penjualan sebesar 240 atau sebesar rate-nya pajak penjualan 10% dari 2.400. Berarti perusahaan ini menerima kas sebesar 2.640. Terkait dengan pajak, kadang perhitungan pajak versi perusahaan akan berbeda dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam kasus seperti ini, maka perusahaan akan membuat penyesuaian dengan mengakui gain atau loss atas pajak. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya, di mana perusahaan seringkali menulis angka penjualan yang sudah termasuk pajak. Contohnya di sini adalah perusahaan Colgate di sini yang memberikan label harga di produk senilai 10.600. 10.600 ini sudah termasuk pajak. Nah, ketika kita melihat di sini, pastinya kita menerima kas dari customer sebesar 10.600. 10.600 ini sudah termasuk pajak. Kemudian perusahaan harus mengakui adanya pendapatan atau sales revenue. Karena nilai 10.600 tadi termasuk pajak penjualan, maka harus dicari berapa nilai pendapatan penjualan. Perhitungan dapat kita lihat di sini. Kita bisa lihat 10.600 dibagi 1,06 menghasilkan angka 10.000. Nah, inilah pendapatan penjualan kita. Bagaimana 1,6 ini didapatkan? Ini perhitungannya seperti ini. Sehingga sales tax payable merupakan selisihnya, yaitu sebesar 600. Jadi jika kita menemukan soal seperti ini, maka jelas kita menerima kas sebesar yang dibayarkan oleh customer 10.600, tetapi di dalam 10.600 itu sudah termasuk sales tax payable. Pekerjaan kita selanjutnya adalah kita menentukan berapa nilai pendapatan penjualan. Nah, di sini nilai pendapatan penjualan adalah 10.000 dan selisihnya merupakan sales tax payable. Topik terakhir kita di sini adalah income tax payable atau hutang pajak penghasilan. Saya tidak terlalu membahas detail materi ini karena materi ini sangat dibahas secara detail di mata kuliah perpajakan. Jadi saya hanya mengingatkan beberapa poin penting terkait dengan income tax payable. Kita sudah paham juga bahwa pengenaan pajak itu tergantung dengan berapa jumlah penghasilan yang dihasilkan oleh individu atau badan. Kita di sini fokus pada penghasilan badan atau perusahaan. Perusahaan harus menggolongkan tax payable sebagai current liability, karena ini merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan kurang dari 1 tahun kepada pemerintah. Hal ini juga berhubungan dengan poin yang kedua, di mana perusahaan harus melakukan pembayaran
atau penyetoran pajak secara periodik dalam jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Perusahaan juga harus menghitung pajak yang kemudian disetor kepada pemerintah, dan menghitung ini biasanya terdapat perbedaan antara peraturan perpajakan dengan SAK, sehingga mengakibatkan terdapat perbedaan antara saldo buku dengan perhitungan dari pemerintah. Jadi di sini nanti akan muncul koreksi fiskal positif, koreksi fiskal negatif yang kalian pelajari di mata kuliah perpajakan. Baik, ini sesi terakhir untuk membahas terkait dengan current liability yang berhubungan dengan pajak. Materi kita selanjutnya adalah current maturities of long term debt, atau dengan kata lain hutang jangka panjang yang akan segera jatuh tempo.